Henry, sekretariatnya tidak lagi di PKM. Itu contohnya, berarti adik-adik anggotanya sudah meninggalkan PKM itu sendiri, student center ini. Itu juga perlu kita pikirkan. Mungkin Bung Econ termasuk yang peduli dengan itu. Oleh karena itu, saya bilang waktu itu, bolehkah kita buat dulu sesuatu untuk lingkungan kita ini supaya gereja kita aman? Baru kami bikin pengobatan gratis untuk 400 orang masyarakat sekitar kami BJ 2000 di Komplek Kodam. Jadi pakai jilbab semua. Ini Bung Neko datang masuk gereja pengobatan ini semua. Bukan itu satu-satunya mengamankan, tapi banyak gereja dan kita tidak peduli dengan lingkungan. Bayangkan PT perusahaan terbatas mengada tanggung jawab sosial perusahaan. Apalagi gereja, apalagi kita sebagai orang-orang gereja sekarang. Itu perlu kita pikirkan. Jadi ada tanggung jawab sosial kita terhadap lingkungan. Itulah yang mengamankan kita, itulah menjadi pakar kita untuk hal-hal yang kita lakukan. Jadi menurut saya soal beribadah ini adalah 4 dari 5 gereja di Tapar di situ. Ya, ada 10 ormas kita waktu itu, 10 ormas kemudian termasuk yang GMP Gampi. Kebetulan saya salah satu ketua DPP Gampi. Kita ke sana, kita udah lihat. Waktu itu kita sudah catat bahwa ini akan selanjutnya berkembang terus sampai sekarang. Karena itu sistemik. Saya berani mempertanggungjawabkan itu karena kita penelitian kita di situ Bodo itu awal tahun 96 itu memang jelas ini akan direncanakan karena ada backup tertentu. Tidak usah, saya nggak mau membuka itu di sini, tapi saya kira bisa kita paham. Oleh karena itu, menurut hemat saya, dari situ kita perlu mungkin membangun aliansi strategis dengan semua pihak. Forum senior tidak bisa berbuat sendiri. Kita butuhkan aliansi strategis ke semua pihak, semua elemen, seperti yang disampaikan oleh Bung Mikael waktu pelantikan DPD dan Sumut. Kebetulan kami sama. Saya pikir kita di Sumatera Utara juga sudah banyak gangguan terhadap tempat ibadah. Di Garut sudah ditutup gereja. Nah, kita kan kaget, masa di Sumatera Utara? Ya sudah terjadi. Makanya ini juga ada seminar bulan lalu di PG Wilayah Sumut Aceh. Sudah membahas kebebasan beribadah. Bayangkan, PG Wilayah Sumut sudah membahas. Jadi nggak tahu lagi kita bagaimana. Kalau kita tidak benar-benar sungguh-sungguh mau mengatasi. Jadi saya pikir itu yang pertama, aliansi strategis. Saya tidak mau sebut nama, tapi siapa yang mau? Kalau bahasa kampung saya, Bung Mikael ada begini. Isina dohot, Romatuson, Isina sodohot. Siapa yang mau ikut silakan datang. Dan tidak mau ikut silakan pergi. Karena begini, ini seleksi harus kita lakukan. Jangan kita kepala, misalnya Bung Nepos bilang kita sudah ada 5.000 senior GMK secara nasional. Tapi yang hari ini, kalau dia ada diskusi atau nanti kita lihat bahwa pertemuan raya di Mertur bulan Mei mendatang, berapa orang yang akan datang? Dan sesudah itu berapa orang yang aktif? Jangan nanti biayanya Bung Rekson dan Nepos keluarkan biaya banyak-banyak untuk pertemuan raya ini. Tapi sesudah itu hanya pesta. Ibarat pesta pernikahan, sesudah itu bukan tidak ada apa-apa. Saya kira itu harus kita buat konten. Yang kedua, kita buat aksi yang nyata-nyata, yang real. Nah, saya tidak katakan bahwa yang kami lakukan untuk Agustus ini adalah yang benar, tidak. Ini hanya salah satu setitik kenyataan. Tidak bisa melawan, tidak bisa dilawan dengan sejuta kata-kata. Hanya itu aja prinsip kita. Kita lakukanlah setitik kenyataan itu daripada berjuta-juta kata-kata kita keluarkan dalam setiap diskusi dan pertemuan raya nanti, tapi ternyata aksinya tidak ada. Jadi oleh karena itu, diskusi ini saya pikir hanya embrio bagaimana memanaskan suasana supaya pertemuan raya Mei ini menarik, kan begitu. Dan apakah ini menarik atau tidak, Bung Rekson dan Bung Nepos, saya pikir perlu roadshow seperti yang disebutkan oleh Bung Mike ya, untuk 50 tahun Gampi. Saya juga berharap sebetulnya momentum 50 tahun Gampi dengan kondisi pertemuan raya kita untuk Mei ini harus kita gabung. Bagaimana membuat sebuah gaul supaya kita diperhitungkan. Jadi jangan hanya sampai bendera ini lompat terus, tapi gereja ditutup terus. Walaupun dibilang di situ di tertulis memang akan seperti itu, tapi jangan diluarkan supaya gereja ditutup. Jadi penting. Jangan seperti itu. Tapi maksud saya adalah tanggung jawab kita sebagai senior GMK. Karena menurut saya, pemahaman saya yang diajari saya waktu di GMK, bahwa GMK adalah gereja inkognito. Saya kira itu masih paham kita yang bagian senior-senior. Oleh karena itu, kita buktikan inkognito itu juga bisa lead dan bisa berbuat dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal. Terima kasih. Ya, kami mohon diri dulu. Ya, sudah Pak. Terima kasih.
kasih atas kehadiran kakak kita. Ya, kita akan kita masih punya waktu sekitar setengah jam karena kita juga masih harus memberikan waktu bagi tubuh kita yang beristirahat. Untuk setengah jam ke depan kita coba perkaya lagi diskusi kita pada malam hari. Tapi paling tidak saya mau sampaikan pesan yang saya tangkap ketika bertemu dengan adik-adik GMKI sekarang. Selalu misalnya pertanyaan dimulai, siapa senior kita di DPR misalnya? Berapa orang? Berapa orang senior kita ini, berapa orang senior kita ini? Karena rupa-rupanya bagi seorang kader GMKI itu penting. Saya kira menjadi anggota DPR bagi kita penting, karena di sana dilakukan proses-proses pembahasan hal-hal yang strategis terhadap masa depan bangsa ini. Menjadi anggota KPU bagi kita penting, sehingga kemudian pertemuan malam hari ini menjadi satu anggota Bawaslu bagi kita sudah menjadi sukacita luar biasa. Ternyata bagi kita ini nggak mudah. Oleh karena itu, bagaimana diskusi kita yang selanjutnya ini? Pilihan-pilihan kan tidak hanya Bawaslu dan yang lain, tapi bagaimana pilihan-pilihan lain? Tapi pilihan-pilihan ini juga menjadi sesuatu yang strategis bagi masa depan kekristenan di Indonesia ini. Saya sedikit cerita sebelum kita buka sesi tanya jawab atau sesi untuk masukan. Sewaktu menjadi ketua bidang organisasi pengurus pusat GMKI periode 2008-2010, ketika kami